Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Derkatip. Di sini saya akan membuat suatu project Arduino ya, menggunakan simulasi Bokwi. Di sini saya akan membuat satu permainan yaitu menggunakan OLED dan modul joystick dan menggunakan microcontroller Arduino Nano. Nah, kita tambahkan dulu yang dibutuhkan. Yang pertama OLED ya, LCD OLED, terus joystick. Nah, ini analog joystick. Di sini saya akan menggunakan dua ya, dua di kiri kanan. Terus satu lagi. Nah, di sini. Nah, pertama-tama kita sambungkan dulu ya. Yang pertama GND ke GND. Nah, ini ya sama, mau ke sini sama bisa, atau ya sorry kehapus, atau dari sini ke GND sini juga bisa, atau dari sini ke GND sini juga bisa. Nah, yang penting GND itu nyambung semua ya. Nah, mau ke sini juga bisa asalkan ini nyambung ke sini. Nah, ini sudah tersambung ya. Nah, terus PC saya juga sama ya. PC saya juga mau ke 5 volt juga bisa, atau ke 33 volt ya yang di sini. Tergantung tergantung si modulnya menggunakan 5 volt atau 3 volt. Nah, kalau kita modulnya maksimal arusnya harus, maaf ya, bukan arus, tapi polnya 3,3 volt tapi menggunakan 5 volt, nanti si modul yang dipakai akan cepat rusak ya. Tergantung datasheetnya, setiap modul itu berbeda-beda. Nah, untuk modul joystick sendiri dan OLED menggunakan pin 5 volt ya. Nah, ini juga sama bisa ya, ke sini ya juga bisa. Nah, ini ke sini juga bisa. Ini sudah tersambung semuanya. Nah, terus si SCL ya. Si SCL yang di OLED ke analog 5. Nah, ke pin analog 5. Nah, kenapa sana ke analog 5? Karena ini sudah default ya bawaannya. Kalau mau ke pin Kalau mau ke pin D12, D10 itu juga bisa, nanti diatur di codingannya. Saya mau di sini menggunakan analog 5 ya. Terus SDA juga ke analog pin 4. Nah, ini juga bisa diubah-ubah ya, tergantung codingannya. Mau ke analog 7 juga bisa. Nah, kita warnanya dibedakan ya supaya nanti kalau ada yang error kita tidak pusing. Terus si ini ya, si pin pad, ya betul itu pad ya. eh ya pad ke pad ke analog 0 ya. Pad ke analog 0 kita selesaikan dulu yang sebelah kiri ya. Terus pad pad itu ke analog 2. Nah, pad itu ke analog 2. Nah, pad itu ke analog 2.
Nah, terus si horse ini ke analog 3. Nah, terus si apa ini? Si sel ke pin D2 ya. Nah, ini ke pin D2. Nah, ini sudah ya. Terus ini sudah tersambung semuanya, kita bedakan lagi warnanya. Nah, ini sudah beda ya semuanya. Terus yang satu lagi yang ini si si pret ini ke analog 0 ya. Ini pin ini bisa ya kalian diubah-ubah sesuai kebutuhan. Nah, terus si host ke analog 1. Nah, ke analog 1, pin analog 1 disebutnya. Terus si sel ya, si sel ke analog 3 D, pin D3 yang ada di atas ini. Nah, bedakan lagi warnanya supaya tidak pusing nanti kalau menganalisis. Apa ya? Ini cuman ada seberapa ya? 11 15 warna. Kita pilih ungu aja lah. Nah, ini sudah dikasih warna yang beda-beda. Nah, nah. Nah, setelah ini apa? Setelah selesai melakukan wiring ya, langsung pengkodingan. Nah, di sini saya sudah membuatnya ya. Nah, nanti saya simpan di bawah deskripsi ya. Nah, di sini tuh, di sini ada. Nah, saya sudah dikasih koneksi ya, sudah dikasih ini itu komentar untuk kalian supaya bisa membacanya. Nah, kita save dulu ya. Nah, save, kita ngasih pingpong. Bukan pingpong, permainan. Kita kasih public ya. Nah, di sini ya, di sini ada array ya, ada objek array. Di sini nanti kita bisa menambahkan permainan lagi. Nah, option 3, option 4, bahkan sampai 10 permainan. 10 permainan juga bisa, 10 permainan juga bisa. 10 permainan. Yang penting si memori Arduino-nya cukup. Kalau tidak cukup ya misal cukupnya cuma 4 ya 4, kalau 5 5. Nah, terus di sini harus menyertakan library Adafruit dan Adafruit SSD 1306.h ya. Bagaimana kalau WireH? Kalau WireRail.h ini sudah bawaan Arduino, pas diinstal langsung bisa dipakai. Nah, kita lanjutkan ya, kita coba. Nah, kalau belum dimasukkan ada Adafruit strip GFX, ini bakal ada tombol install Adafruit ya. Kalau mau manual juga bisa. Nah, di sini bisa dicari ya. Nah, di sini library, upload file, atau di sini kita carinya ini. Kalau di sini carinya di internet langsung. Nah, misalkan
contoh ya, misalkan mau mencari library DHT. DHT itu sensor suhu DHT. Nah, di sini sudah ada DHT. Nah, kalau mau mencarinya di komputer sendiri ya. Nah, ini bisa di sini dicarinya langsung dari komputer saya, langsung masuk ke akun Workwiz saya. Nah, di sini saya akan menggunakan eh, tombol penginstalan di sini. Nah, kita install library-nya. Nah, sudah terinstall. Nah, kalau misalkan mau manual ya, mau manual. Nah, tuh. Kalau manual juga bisa. Nah, di sini tuh saya sudah hapus. Kita masukkan namanya. Ada. Nah, terus jalankan lagi ya. Nah, di sini cukup lumayan lama ya. Nah, belum ada fluid SSD-nya. Nah, kita cari lagi manual ya. Nah, manual library kita cari. Nah, oh tidak ada. Kalau .h Dota, oh kalau gak, nah kalau bagaimana kalau begini katanya? Kalau begini kita coba eh, pakai tombol. Nah, bakal langsung ada. Nah, setelah itu lanjut lagi kita jalankan. Nah, ini sedang berjalan ya. Cukup lama karena komputernya cukup lag. Nah, di sini sudah ada ya. Tuh, bisa ya. Nah, di sini ada kesalahan. Nah, tuh, ini terbalik ya. Tuh, terbalik ya. Tuh, ini terbalik. Nah, ini terbalik ya. Tuh. Nah, ini terbalik ya. Tuh. Ini bisa, tuh ini terbalik ya. Nah, ini terbalik. Tuh. Nah, ini terbalik. Tuh, harusnya ke atas, ini malah ke bawah. Nah, tuh. Nah, ini sudah berhasil ya. Nanti saya programnya akan ditambah ya. Programnya akan ditambah lagi. Mungkin besok saya akan menambahkan game populer ya. Nah, ini bisa dipainkan sama 2 orang kalau sudah jadi ya. Dan baterainya juga bisa pakai ini baterai Arduino. Nah, kalau bisa pakai yang 9 volan atau yang bisa dicas ya, yang Lion. Lion 3,3. Nah, atau yang pakai ini juga bisa. Pakai ini juga bisa ya. Nanti di di rangkaiannya ditambahkan modul modul charger ya, charger baterai. Nah, di sini ada yang tipe C, ada yang micro USB juga ada. Nah, tuh yang ini yang micro USB ya, yang ini yang Type C yang model untuk sekarang. Nah, mungkin cukup dicukupkan sekian ya tutorial dari saya. Mohon maaf saya lagi belajar membuat konten dan mohon dukungannya. Dan nanti apa namanya, program ini akan disimpan di bawah deskripsi. Jangan lupa dukung channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di berikutnya.